buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Rika dari ISQ Leadership Center. Pagi ini kami akan menemani Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Baik para talented people, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau scan barcode di halaman berikut ini. Baik Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA-nya? Silakan Bapak Ibu bisa mengisi polling yang muncul pada layar. Boleh dibantu Mbak Lin? Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada Boleh sambil diisi pollingnya. di dalam Bagi yang belum punya hasil talent DNA dan siapa yang baru pertama kali hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA ini. cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera disimak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu cara mengisi live tools talent DNA. Baik talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu silakan Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir.
Baik, mungkin di forum ini juga ada yang baru pertama kali hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka dari itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini adalah penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Find your light and shine. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik talent people, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Dwi Tia Agustina sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir. Pagi ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu sepasang suami istri, Mazen dan Mbak Vena. Mazen dan Mbak Vena ini adalah sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun yang sama-sama berjuang di ESQ. Mazen ini adalah Direktur Delivery and Development, sedangkan Mbak Vena dulunya adalah trainer kids dan teens. Tema kita pada pagi hari ini adalah cuek-cuek sayang ala talent DNA. Baik, Assalamualaikum Coach Uwi, Mazen, dan Mbak Vena, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Rika. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sudah siap ya untuk sharing di pagi hari ini ya? Insya Allah. Ya. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mazen dan Mbak Vena. Untuk Mazen, top talentnya ada autoritatif, noble, aversive, fixer, personalizer, intuitif, fokus, advisor, courage, troubleshooter, dan bottom 5-nya ada caring, inovatif, artikulatif, equitable, dan sociable. Sedangkan 10 top talent dari Mbak Vena ada kontemplatif, troubleshooter, signifikan, artikulatif, optimizer, goal getter, kompetitif, fixer, confusing, dan fokus. Sedangkan bottom 5-nya ada affectionate, resourceful, logical, advisor, dan forgiving. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak, sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada yang pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat. Baik, Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara ini berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode pada layar kaca. Baik.
So let's find your like and share. Silakan Coach Uwi. Oke, terima kasih Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Vena dan Zen? Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih waktunya pagi hari ini. Berkenan untuk kita diskusi mengenai talent DNA dalam konteks pasangan. Dan yang beruntung untuk kita bahas pagi hari ini adalah Zen dan Vena ya. Tadi kalau kita lihat talentanya Vena dan Zen ya. Kalau Zen dominannya ada berwarna merah gitu. Kalau Vena dominannya ada berwarna biru. Dan di top 10-nya, baik Vena maupun Zen, warna kuning itu adalah jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan berwarna merah dan biru. Nanti kita akan lihat kira-kira itu ekspresinya dalam hubungan berpasangan menjadi seperti apa. Namun untuk para talented people yang mungkin baru kali ini bergabung di Ask Me About Your Talent DNA, bahwa warna-warna yang ada di dalam tulisan itu adalah menggambarkan tipe talenta. Kalau dia berwarna biru, berarti tipe talenta dorongan atau drive. Yang berwarna kuning, itu adalah tipe talenta bagaimana kita berhubungan dengan manusia, dengan orang lain, atau disebutnya dengan network. Dan yang berwarna merah, itu adalah tipe-tipe talenta yang menunjukkan bagaimana kita bertindak atau mengeksekusi. Sebelum kita bahas tentang Vena dan Zen, kita ikuti dulu penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar mengenai 3 tipe talenta tersebut. Silakan, Rika. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, menarik ya tadi penjelasan dari Dr. Ari. Warna merah itu ternyata adalah tipe talenta bagaimana kita mengeksekusi atau mengimplementasi sebuah ide. Jadi kita pengen ngobrol nih sama Mas Zen yang talentanya dominan berwarna merah. Bagaimana sih mengeksekusi rasa cinta atau bagaimana caranya Zen jatuh cinta sama Vena gitu ya. Mungkin di sini boleh yang udah kenal Zen dan Vena boleh ketik saya di kolom chat ya. Jadi kita pengen lihat kalau selama ini mengenal Zen dalam konteks sebagai seorang direktur di ISQ, kali ini kita mengenal Zen sebagai seorang suami yang ternyata pernah jatuh cinta pada seorang Vena. Oke ya. Zen sudah berapa tahun menikah dengan Kak Vena? Alhamdulillah tahun Ya, ke-15 ya. Tahun ke-15. tahun ke-15 ya, Alhamdulillah. Apa rasanya bisa bertahan 15 tahun dengan Vena? Membahagiakan, Ya. menyenangkan. Menye- Menyenangkan tapi kayak ada ketawanya gitu ujungnya ya. Oke. Eh, Kalau boleh kita mau dengar dari kacamatanya ya, point of view-nya Zen ya. Kalau anak-anak sekarang tuh kan POV ya, point of view-nya Zen. Eh, Gimana tuh ceritanya jadi sampai akhirnya terjadi pernikahan dengan Vena? Boleh di-sharingkan Zen? Mungkin ini ya. Kalau mau sambil pegangan tangan boleh, tapi kayaknya enggak ya itu ya. Ya. Silakan Zen. Jadi pertama kenal Vena itu sebenarnya saya masuk 2 bulan lebih awal di ISQ Mbak Wi, gitu kan. Nah kemudian saat itu tuh sebulan di ISQ, inilah kan udah sempat punya calon, tapi karena calon yang itu tuh nggak mau diajak untuk ke Jakarta berjuang bersama, gitu ya udahlah selesai.
Nah, pas Vena kenalan di lantai 4 di Masjid Atur, saat itu tuh langsung terbersit gitu, entah di kepala atau di hati yang terdalam gitu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya langsung terbersit, ini istri gue nih gitu. Yeah. Tapi ternyata pas kenalan kalau dia Apa? biasa kan ditanya status gitu. Tiba-tiba dia jawab, Insya Allah sudah ada yang menunggu gitu. Langsung drop tuh, oh oke bukan berarti. Sengaja, sengaja. Jadi waktu Vena masuk ISQ kenalan, pertama kali Zen lihat udah ada perasaan bahwa ini istri gue gitu ya. Entah dari mana itu pokoknya ini istri gue nih. Gitu. Tapi pas dia bilang udah punya ya udah drop langsung. Oke, nggak ada harapan gitu kan, udah cari yang lain. Gitu. Oke, pada saat itu kalau memang Vena sudah ada yang lain, kemudian apa perjalanan berikutnya sampai akhirnya menikah dengan Zen? Ya habis itu ya nyari-nyari lah gitu kan, nyari-nyari yang lain dulu gitu. Sampai itu bulan Maret kalau nggak salah ya masuk ISQ. Bulan Maret, terus apa namanya? Bulan November itu ada training mahasiswa itu di LPMP yang Tanjung Barat situ. Tanjung Barat. Terus kita setelah event dikumpulin tuh sama almarhum Kak Ridwan kan. Nah waktu itu Teh Tika sama Kang Yendra mau nikah. Oh, Terus oke. beliau bilang, wah ini trainer kids udah sold out ya berarti ya. Tiba-tiba Teh Tika nyeletuk, belum Kak, masih ada satu lagi. Hah siapa? Vena gitu. Langsung, itu belum, bohong dia selama ini. Nah, Jadi terus dari situ saya kulik lagi. Dendam banget ngomong bohongnya, Masya Allah. Saya kulik lagi ke Tika kan, bener Teh belum ada. Bener gitu. Bener gitu kan, coba aja gitu kan. Udah, nah, udahlah. Dari situlah berusaha gimana caranya. Jadi waktu dibilang Vena udah ada yang punya, Zen udah nih nggak down perasaannya waktu itu. Nggak down juga sih, berarti bukan gitu aja. Gitu aja, datar aja ya, B aja B. Tapi ternyata pada saat diumumkan bahwa masih ada satu yang available dan itu Vena, menurut Tika langsung muncul lagi harapan. Ya, kayaknya yang terbesit saat itu bener nih gitu. Terus setelah itu apa yang Zen lakukan? Ya coba cari info tentang Vena itu siapa, keluarganya gimana. Dan baru tahu nih. Dan terus ya langsung inilah saat itu tuh langsung WA aja, WA kirim. Belum ada WA. Apa? Belum ada WA kali 15 tahun. Apa SMS? Tapi yang bikin SMS bukan saya Mbak. Oh ya, SMS bukan Zen. Ada seseorang yang bikinin SMS panjang banget gitu. Saya tinggal forward aja ke dia. Oh jadi ternyata jatuh cinta atau merayu perempuan tuh ada jokinya juga ya Zen ya? Ada. Jadi takut salah ini aja, salah ketik aja. Takut salah ketik. Orang yang lebih profesional. Oke, jadi Zen pada waktu lihat ada opportunity, langsung Zen mengambil tindakan. Tapi tindakannya mengirimkan pesan, yang mengirimkan pesan itu adalah dari orang yang membuatkan buat Zen gitu. Iya. Terus Zen tinggal forward. Iya. Kalau ada jawaban dari Vena, yang ngejawab siapa? Ya kan jawabannya tinggal jawab aja. Kalau itu kan udah nggak perlu kata-kata mutiara lagi. Oke, baik. Thank you ya Zen. Tadi adalah point of view-nya Zen. Jadi Zen pada saat melihat Vena, dia udah tahu nih istri gue. Kemudian ternyata Vena itu udah ada yang punya. Nah, Zen langsung, oh berarti bukan. Tapi biasa aja, nggak sedih gitu ya, nggak terlalu feeling banget. Pada saat muncul lagi kesempatan bahwa ternyata Vena masih free dan sedang mencari. Vena lagi mencari nggak sih, Ven, waktu itu atau enggak? Nggak pengen nikah. Nggak pengen nikah. Oke, nanti habis ini kita lihat point of view-nya Vena ya. Ternyata masih available dan Zen melakukan investigasi ya. Siapa aja yang menjadi sumber informasi Zen untuk menginvestigasi Vena? Yang pasti semua trainer kids, termasuk Bu Dining di sini ada gitu kan. Dan masih banyak lagi. Oke ya. Antara ISQ Group.
antero ISQ Group. Dan pada waktu itu Zen mengirimkan pesan-pesan melalui SMS yang ternyata, jadi itu ya Fen, yang membuat Vena mungkin luluh waktu itu sebenarnya bukan kata-katanya Zen, tapi kata-kata orang lain yang membuatkan itu buat Zen. Nah, untuk mengirimkan pesan. Ini menarik ya buat Zen. Kalau kita lihat apa yang membuat Zen mempunyai, wah nih istri gue. Itu adalah salah satu bentuk perilaku yang didorong oleh talenta intuitif. Jadi orang-orang yang punya talenta intuitif itu adalah orang yang seringkali melihat sebuah fenomena yang kelihatannya random tapi sebenarnya punya makna buat orang intuitif. Jadi kalau orang intuitif tuh terkadang beda tipis antara perasaan atau curigaan. Apalagi kalau kita lihat di sini Zen punya aversif ya. Jadi kalau orang intuitif atau aversif bisa jadi juga jadi kayak curigaan. Makanya dia waktu tertarik sama Vena, dia melakukan investigasi. Itu juga adalah salah satu bentuk perilaku orang aversif. Dia nggak mau salah nih, karena kan tadi pertama pada waktu lihat Vena udah langsung ada terbersit istri gue, ternyata udah ada yang punya. Kali kedua, wah gue nggak mau nih. Tadi kan Zen bilang wah bohong nih ternyata gitu kan. Jadi ada perasaan oleh Zen itu, gue nggak mau nih informasinya nggak valid. Maka dengan aversifnya Zen melakukan investigasi, bertanya-tanya tentang Vena kepada seluruh trainer kids. Nah, pada saat Zen sudah mendapatkan kepastian bahwa ini aman, tidak ada yang punya, dan bisa dilanjutkan prosesnya, Zen menggunakan orang lain untuk mengirimkan pesan. Karena buat orang seperti Zen yang caringnya di bottom, jadi caring itu adalah orang yang sensitif terhadap emosi orang lain. Kalau di bottom berarti bayangkan bahwa orang ini dia tidak terlalu, perasaan orang lain itu tidak terlalu sensitif dirasakan oleh Zen. Dan artikulatif kalau ada di top 10 adalah orang yang bisa menyampaikan pemikirannya dengan jelas. Kalau dia ada di bottom adalah orang yang kurang pandai mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Karena bottomnya adalah caring dan artikulatif, jadi Zen tidak pandai mengungkapkan perasaannya kepada Vena. Nah, sebagai seorang aversif, daripada salah kirim, kalau nanti malah merusak rencana, maka Zen menggunakan fixer dan troubleshooternya. Oh, dia mengidentifikasi nih ada root cause yang harus dia amati, yaitu dengan troubleshooter kan. Kalau gue salah kirim, ntar gue kehilangan kesempatan ini. Lebih baik gue pakai joki. Ya, jadi apakah Zen bisa relate dengan apa yang saya sampaikan? Betul Mbak, dan saat itu juga sebenarnya saya juga cari tahu nih di antara kan seangkatan sama saya asisten trainer saat itu kan banyak banget gitu ya. Karena nih yang udah deket sama Vena gitu, tiba-tiba ada siapa Bu Dini atau siapa? Iya Mas Zen, dia ini loh si A ini lagi juga mau juga mau ini gitu. Ya, juga mau ini si Vena gitu, ada 2 orang gitu, buruan kata Bu Dini gitu. Ya udahlah. Oke, jadi yang mendorong Zen itu karena ada informasi bahwa ada orang lain mendekati Vena ya? Kalau waktu itu nggak ada informasi itu, kira-kira Zen akan bergerak menyampaikan perasaannya Zen nggak kepada Vena? Mungkin nggak secepat itu kali ya. Oke, jadi ada ancaman, fixer mengidentifikasi ada sebuah masalah yang mengancam rencana, kemudian troubleshooter mencari akar masalah. Wah, gue nggak bisa mengungkapkan perasaan gue dengan mudah dirasakan oleh Vena, maka dia mencari joki gitu ya, sehingga terjadilah peristiwa Zen mengungkapkan perasaannya kepada Vena. Nah, sebelum saya ke Vena dari point of view-nya Vena ya, Zen, apa sih yang membuat Zen pengen banget menikah pada waktu itu? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi kan bahwa ketika masuk ISQ buat saya ini udah sesuai banget gitu dengan prinsip saya gitu kan Mbak gitu. Dan yang dulu gitu kan ketika dia menolak untuk bukan menolak menikah gitu ya, tapi menolak mendampingi, ya udah selesai lah gitu. Ya saya harus cari dong orang yang memang mau benar-benar bersama-sama.
di Oke. ESQ ini gitu Mbak. Oke, jadi pada saat Zen sudah punya keyakinan terhadap sebuah hal, maka Zen akan mengutamakan prinsip itu dibandingkan hal lain. Gitu ya Zen ya? Dan calon sebelumnya tidak sejalan dengan prinsip atau apa yang Zen yakini sebagai sebuah kebenaran, yaitu berjuang bersama di SQ. Betul seperti itu? Betul Mbak. Oke, nah jadi talented people, kalau kita lihat alasan Zen meninggalkan calon sebelumnya dan akhirnya memilih Vena, itu adalah salah satu bentuk perilaku dari seseorang yang memiliki talent noble. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, talented people di dalam ruang Zoom maupun live Facebook yang punya talenta noble, orang-orang yang noble itu pada saat dia sudah menemukan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, maka dia akan memegang sebagai sebuah prinsip. Oleh karena itu terkadang terkesan keras kepala. Jadi kadang orang Nobel itu kesannya keras kepala gitu. Sebenarnya keras kepalanya itu karena dia mempertahankan prinsipnya. Nah, jadi kalau bayangkan kalau orang Nobel ketemu prinsip yang benar, insya Allah dia akan berada di jalan yang lurus gitu ya. Tapi kalau orang Nobel memegang prinsip yang mungkin kurang tepat, maka itu akan berbahaya bagi seorang Nobel. Jadi buat Bapak Ibu sekalian atau talented people di dalam ruang Zoom dan Facebook yang memiliki talent Nobel, Bapak Ibu sekalian adalah orang yang memegang prinsip. Dan pada saat ada sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip itu, maka kita tidak ragu untuk mengambil keputusan and say no. Seperti tadi yang dikatakan oleh Zen ya. Oke Zen, ternyata Zen jatuh cinta sama Vena itu ada strateginya ya. Sekarang saya mau dengar point of view-nya Vena nih. Kak Vena, waktu itu, apa kesannya Kak Vena? Waktu itu ya, bukan sekarang. Apa kesannya Kak Vena terhadap Mas Zen? Waktu kapan nih, Waktu Mbak Wi? 15 tahun yang lalu. Nggak Sebagai kenal, Mbak Wi. apa? Nggak kenal. Oh, nggak kenal. Terus waktu pertama kali terima pesan yang dibikinkan oleh seseorang itu ternyata apa yang Kak Vena rasakan? Ih, ini siapa nih? Orang Hmm. nggak dikenal, ujuk-ujuk SMS gitu kan. Ya udah. Masih disimpan nggak SMS-nya? Handphonenya udah hilang. Masih ingat nggak Langsung dihapus juga rayuannya sih, Mbak Zen? Wi. Apa? Langsung dihapus juga. Terus berapa sering waktu itu Zen mengirimkan pesan yang panjang dan penuh cinta itu? Eh, Pas pertama langsung bilang enggak, Venanya. Hmm. Terus kirim lagi ya, Bi ya? Kirim lagi. Terus bilang lagi enggak. Berapa kali ya, Bi? 3. Oh, lebih kayaknya. 3. Oh, iya gitu. Oke, sampai akhirnya Vena menerima Zen, kenapa? Hmm, kan terus-terusan tuh Mbak Wi, ya kan? Ngerasa nggak nyaman juga. Ini kan lagi penuh-penuhnya training nih. Wah, nggak fokus. Terus tim kids juga kayak tuh ngedukung banget gitu ya Allah. Vena tuh nggak lagi nikah tuh bukan prioritas utama deh. Karena pengen sama-sama nyebarin ISQ ini gitu kan. Kalau nikah tuh kayaknya tuh, wah kayaknya bakal ribet banget deh. Harus fokus, jadi harus milih salah satu gitu. Itu sih. Terus karena kekeh banget ya abinya gitu. Ya udah pas inget banget pas Vena lagi training di Jember, sebelum ke Jember bilang ya udah kalau mau datang aja ke rumah. Tuh kalau itu pun sebelum ngomong gitu Vena cari tahu juga sih Kazen tuh kayak gimana, Abi tuh kayak gimana. Terus cari orang yang terdekat yang udah pernah nginep lebih dari 3 hari. Ternyata kakak sepupu Vena pernah satu pesantren sama beliau juga. Ya udah nanya, oh ya udah deh tanya dulu. Ya udah kalau mau berani ya udah ke papa aja ke Bandung. Saya cuma ngasih alamat, saya training di Jember ya. Udah, nothing Terus tulus deh Mbak Wi. habis itu Vena di Jember nih, apa yang dilakukan oleh Zen? Datang sendiri ya, Wi. Datang sendiri ke rumah. Oh, dia datang ke rumah dengan alamat yang Vena kasih. Ya, Oh, terus apa Zen? Terus apa yang dilakukan Abi waktu itu? Pas ketemu sama orang tua.
Ya waktu itu dia di Jember, saya lagi training di Tanjung Pinang. Dikasih tahu kan, oke kalau memang serius silahkan langsung datang ke rumah. Dalam arti nantang ini, oke gue jabanin gitu kan. Ya udah dari Tanjung Pinang landing Jakarta langsung ke Bandung tuh Mbak. Ke Bandung cari cari alamat rumahnya dan nggak tahu juga kan di mana gitu. Daerah mana segala Sendiri macam. atau ada yang nemenin, Zen? Sendiri. Oke, terus? Jadi nggak ada Google Maps segala macam, pokoknya nyari aja gitu. Metro Indah Mall gitu kan. Udah di situ sempat tanya ke Teh Tika juga tuh siapa gitu. Lancar-lancarnya gimana Teh? Gitu. Udah nyampe ke rumahnya, ya udah langsung bilang ke papanya boleh nggak dinikahin anaknya gitu Mbak. Terus dijawabnya? Hah? Lupa gimana jawabnya? Aduh, nggak Ya tahu. intinya sih kalau memang serius ini Venanya mau, ya papa mama nggak makan. Tapi mamanya sempat memang harus ya secepat ini gitu. Ya haruslah, gitu bilang gitu. Oke ya, jadi Vena pada waktu itu sebenarnya prioritasnya bukan menikah. Dan pada waktu Vena justru lagi menikmati berkarya, berkarir menjadi seorang trainer kids gitu ya, Ven? Iya, Dan pada saat Zen mengirimkan pesan bertubi-tubi tuh mengganggu nggak buat Vena pada waktu itu? ganggu banget. Makanya disuruh ke Bandung tuh karena kalau udah ke papa tuh papa biasanya nolak gitu kan. Ternyata Ternyata malah Masya Allah diterima sama papa. diterima, iya. Oke, jadi ya pada saat Vena merasa terganggu, Vena itu yang terganggu adalah talenta fokus dan goal getternya Vena. Karena Vena udah punya sebuah hal yang ingin diwujudkan, yaitu menjadi trainer, berbagi keliling Indonesia. Jadi mungkin pada waktu itu Vena udah menentukan target-target apa yang ingin diselesaikan dalam waktu dekat. Apakah demikian? Iya, iya betul Mbak. Nah, pada saat Vena sudah menentukan tujuan dan Vena adalah orang yang fokus, kalau orang yang fokus dia akan merasa terganggu kalau ada gangguan atau orang yang mengalihkan dari sesuatu itu gitu. Jadi Vena pengen jadi trainer keliling-keliling Indonesia, lagi banyak jadwal training, terus ada orang nih nggak dikenal kirim pesan mulu ya. Mungkin waktu itu pesannya juga agak lebay, kita nggak tahu ya karena membayangkan Zen gitu, sehingga buat Vena tuh mengganggu banget. Nah, itu adalah gambaran dari talenta orang yang punya fokus dan goal getter. Jadi bagi talented people di ruang Zoom dan juga Facebook, apabila Bapak Ibu mempunyai talent yaitu goal getter, apalagi Vena nih pertama goal getter. Jadi goal getter itu orang yang selalu punya target yang ingin dicapai. Kemudian optimizer. Jadi optimizer itu selalu ingin menyempurnakan apa yang sudah dilakukan saat ini. Saya bayangkan Vena baru menjadi trainer kids, punya target-target dan selalu punya ambisi untuk getting better, getting better, getting better. Kemudian Vena itu juga punya kompetitif. Vena pada waktu itu sedang membandingkan pencapaian Vena sebagai trainer kids dengan trainer yang lain, trainer kids yang lain. Ada Katika, ada Kanisa, ada Univeni, ada Budwi ya. Jadi ini orang tuh lagi lari kenceng Jen waktu itu. Kayak mobil tuh lagi lari, lagi Ferrari itu tiba-tiba ada orang yang menghalangi jalannya dengan mau ngajak nikah. Jadi sebenarnya buat Vena tuh lo mengganggu banget Zen. Malah gue punya fokus juga, fokus nikah. Kemudian kan Vena, wah gimana nih? Menurut Vena, fixernya berkata, Ven, this is problem. Nah, jadi waktu itu Vena melihat Zen itu bukan sebagai kesempatan atau sebagai sosok yang Vena jatuh cinta. Enggak. Buat Vena itu Zen itu adalah sosok masalah yang ada di tengah-tengah jalan. Gitu gak sih, Ven? Iya, betul. Nah, tetap baik ya. tapi kan Vena berstrategi ya, karena punya troubleshooter ya. Jadi troubleshooter itu kan orang yang mampu mengidentifikasi akar masalah ya. Jadi bagi talented people, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ada fixer dan ada troubleshooter ya. Troubleshooter itu orang yang bergerak menyelesaikan masalah. Walaupun terkadang dia nggak tahu akar masalahnya ada di mana. Sedangkan troubleshooter adalah orang yang mampu mengurai sebuah situasi dan tahu akar masalahnya di mana. Sehingga kalau fixer dan troubleshooter ada di top 10, dia tahu akar masalahnya dan tahu bagaimana memperbaikinya. Nah, bagaimana memperbaiki si pria yang tiba-tiba mengirimkan pesan ini? Buat Vena strateginya adalah suruh datang nih ke bokapnya, ke ayahnya.
dengan harapan itu akan menghalangi atau membuat si pria itu mundur dan menggagalkan rencananya. Tapi Vena salah membaca karena nggak tahu talent DNA bahwa pria itu ternyata punya fokus dan otoritatif. Dan dia nggak peduli sama perasaannya Vena. Yang penting adalah gue mau nikah sama lo. Lo suka atau enggak, atau gue punya perasaan lama nggak sama lo, itu nggak masalah, Ven. Jadi dijabanin lah sama Zen ke Bandung ya. Dan alhamdulillah, mungkin kalau talentanya Zen bukan fixer, bukan otoritatif ya, bukan fokus pada saat itu, maka hari ini tidak ada Fatimah, Fawas, dan Fahima. So alhamdulillah karena talenta yang Allah berikan buat Zen, akhirnya Zen berani datang ke Bandung dan melamar Vena. And how do you feel, Ven, setelah 15 tahun menikah dengan Zen? Mikirnya nggak panjang nih. Ya, pertanyaan how do you feel itu adalah sesuatu yang pasti agak sulit dijawab oleh Vena dan Zen. Iya. Karena buat Vena, bottomnya adalah affectionate. Orang affectionate dan caring tuh mirip tapi berbeda ya. Kalau caring itu sensitif terhadap emosi orang lain, affectionate adalah orang yang mampu memberikan dukungan emosi kepada orang lain. Jadi saya pengen tahu nih, setelah 15 tahun, ada feeling nggak? Oh iya dong, Mbak Wi, Masya Allah. Alhamdulillah bersyukur nikah sama Abi nih, jangan GR ya. Karena dari awal nikah tuh udah bahwa oke, kita nikah itu ya istiqoroh juga sih kan Mbak Wi. Terus bahwa mastiin ini bener nih ngedukung aku nih tetap di ISQ gitu kan. Bisa tetap jebarin 165 nih ke seluruh penjuru Indonesia. Nggak ganggu aku nih, ya gitu aku pastiin kayak gitu. Iya, saya dukung. Oh, ya udah, Bismillah gitu. Karena Vena kan nggak pacaran juga gitu kan, nggak. Jadi ya cinta itu tumbuh habis nikah sih gitu. Alhamdulillah laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya. Di tahun keberapa akhirnya cinta itu tumbuh, Ven, kalau boleh tahu? Jangan-jangan baru bulan lalu gitu, pengen tahu aja sih. Enggak. Habis akad tuh udah langsung Allah turunkan cinta ya biar aman. Kalau di sini nggak apa-apa, Ven, terus terang. Nggak kok Mbak, habis nikah alhamdulillah. Jadi bertanggung jawab sih, alhamdulillah. Mau support semuanya. Oke, baik. Jadi akhirnya jatuh cintanya setelah menikah ya? Iya. Oke, cinta tumbuh setelah menikah. Kalau Zen, cinta tumbuh setelah menikah? Atau gimana, Zen? Setelah datang ke Bandung, Mbak. Setelah papanya kan ya baru bisa mencintai. Kalau enggak, ntar malah seberapa mencintai. Ini adalah orang aversif jatuh cinta ya. Jadi, oke, I will start loving you only if your father say yes. Gue akan mulai mencintai anaknya kalau bapaknya udah bilang yes. Kalau bapaknya belum bilang sia-sia, Mbak. Takut sia-sia ya. Jadi talented people lihat sih gimana sih ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi buat talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook, dengan talent DNA kita kenal bahwa ternyata menikah itu tidak perlu cinta. Menikah itu perlu talent DNA ternyata. Bahwa benar banget. Jadi talent DNA yang membuat Vena dan Zen menikah bukan cinta, bukan perasaan yang berbunga-bunga ya. Kalau Zen dia jatuh cinta setelah dia memastikan aversifnya bahwa dia sudah diterima oleh ayahnya Vena, barulah dia menumbuhkan rasa cinta. Kalau Vena baru merasakan jatuh cinta setelah dia mendapatkan konfirmasi dari Zen bahwa dia bisa terus berkontribusi
Jadi talent signifikan dan aversif sebenarnya yang sedang membuat Zen dan Vena ini menikah dan akhirnya jatuh cinta. Bukan affectionate, bukan caring gitu ya, bukan. Jadi buat para talented people yang sedang mencari pasangan, saya boleh kasih tips ya, tidak perlu dengan perasaan, tidak perlu jatuh cinta, cukup dengan ketemu talent DNA-nya dan boleh nanti mengikuti sesi coaching klinik sebelum menikah untuk bisa menumbuhkan rasa cinta itu. Betul. Setuju ya? Nah, selama 15 tahun gimana perjalanannya? Belok-belok, landai, atau ada kerikil-kerikil? Roller coaster. Oh, Gitu roller ya. coaster. Biasanya situasi seperti apa tuh yang kerasa lagi naik roller coaster kepala di bawah? Ya, kalau ada perbedaan pandangan, perbedaan prinsip gitu ya, terutama kan dalam kita mendidik anak-anak pasti ada beda pandangan gitu kan Mbak Wi. Contohnya, situasinya? Contoh simpel nih gitu, pilih sekolah gitu kan. Saya kan ya pernah pada satu masa saya pengen anak saya masuk pesantren, terutama si kakak gitu kan. Si Vena punya pandangan yang beda. Ya pasti di situ ada banyak hal yang terjadilah, diskusi segala macamnya kan. Ya gitulah kira-kira, gimana nih? Gimana tuh? Kapan terakhir terjadi perbedaan pendapat? Biasanya karena apa? Sering ya kita mau beda pendapat ya? Enggak ya? Enggak. Ya, Kayaknya respon pertama lebih jujur deh. kalau terakhir ya mungkin cara Vena bersikap ke anak-anak gitu kan, kadang-kadang saya jangan terlalu gitu deh gitu kan, tapi Vena juga punya pandangan sendiri. Itu sih biasanya dipicu dari situ ya. Apa biasanya gimana cara Vena mendidik terhadap anak-anak, seperti apa yang seringkali Zen punya pendapat berbeda? Ya, sebenarnya kalau dalam mendidik anak itu kan Vena sebenarnya lebih, boleh dibilang lebih saklek ya ke anak-anak gitu, dan saya lebih mengimbangi gitu. Tapi kalau seandainya Vena sudah menentukan A ke anak-anak, ya saya berusaha untuk mengikuti meskipun saya belum sepenuhnya setuju gitu kan. Tapi saya nggak akan bersikap berbeda di depan anak-anak apa yang sudah kita tetapkan. Tapi ya di situ kan perlu penyesuaian, perlu waktu untuk bisa saya menerima juga gitu keputusannya. Oke, jadi mungkin Vena itu punya sebuah semacam visi terhadap anak-anak, dan itu yang kemudian dia ingin wujudkan gitu ya. Apakah seperti itu, Ven? Bagaimana sebenarnya Vena mendidik anak-anak? Vena sih udah bilang sih ke Fatimah, ke Fawas gitu kan, bahwa kalian itu lahir bukan hanya sekadar manusia biasa, tapi kalian lahir karena harus bisa melanjutin perjuangan Rasulullah. Jadi apa yang Umi lakuin itu semata-mata supaya kalian bisa melanjutin perjuangan Rasulullah, cinta sama Rasulullah, dan nanti ketika di padang mahsyar, tolong kalian bersaksi di hadapan Allah kalau Abi sama Umi sudah mengenalkan Allah sama Rasulullah ke kalian. Udah itu aja cukup buat Umi Abi. Itu sih Mbak. Kalau ke pesantren memang berbeda pendapat banget ya Bia. Secara backgroundnya saya sama sekali nggak pesantren. Kalau Abinya dari lulus SD sampai pengabdian ya di pesantren gitu kan. Kuliah juga di sana. Jadi kalau Vena enggak, karena ya ada beberapa informasi yang Vena dapatkan secara langsung seperti apa. Dan kayaknya nih kalau misalkan visi aku ini aku harus ambil juga nih gitu, ambil peran juga, nggak bisa lepas tangan ke pesantren juga kayak gini gitu. Karena
belum nemu pesantren yang bisa satu visi satu misi sama kami gitu. Oke. Jadi secara ekspresinya apa yang Vena lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak itu bisa menjadi apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Vena dan Zen? Ya buat program Mbak, terus cari cari channel sih Mbak Wi, mana yang bisa bisa mendukung program kami ke depannya seperti apa gitu. Kayak Hmm. gitu sih Mbak Wi. Makanya alhamdulillah Abinya juga mendukung Vena di rumah sebagai Hmm. rumah tangga gitu, benar-benar Hmm. bisa fokus, nggak pernah komplain gitu loh dengan keadaan rumah. Misalkan ya alhamdulillah pas sekarang ada anak kecil gitu ya Bi ya. Masya Hmm. Allah, alhamdulillah. Hmm. Tapi yang penting bermanfaat. Makanya sekarang pun gimana caranya anak-anak ini bisa kenal cinta Quran, kayak contohnya misalnya Fawas yang ada di dekat ini. Hmm. Kalau diajarin sama Vena tuh kan kalau ngomong pelan aja tuh berkaca-kaca matanya gitu kan, karena memang dulu juga namanya seorang anak kalau diajarin sama ayah atau ibunya tuh Hmm. gimana. Sedangkan waktu abinya kan terbatas, nggak bisa gitu kan untuk kenalin Quran. Makanya Hmm. kita buat program TPQ di rumah. Hmm. Jadi anak-anak sekitar sini di samping tetangga-tetangga ngaji. Hmm. Anak-anak belajar juga cara eh, mengajar tuh kayak gimana sih, ngajar Quran, cinta Quran gimana, kayak gitu sih Mbak. Hmm. Jadi uh, buat lab laboratorium sendiri gitu loh Mbak, dengan Hmm. sebisa sebisa kami gitu. Masya Allah ya. Jadi tadi yang kita dengar dari Vena dan Zen bahwa Vena terutama dalam hal ini punya visi bahwa anak-anak atau keturunan Fatimah, Fawaz, Fahima ini bukan hanya sekedar dibesarkan, tapi bagaimana mereka tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Allah dan Rasulullah. Karena itu adalah bentuk kontribusi atau impact yang ingin Vena dan Zen berikan terhadap orang-orang di sekitar. Bagaimana itu adalah talenta Vena seorang signifikan. Jadi orang signifikan itu adalah orang yang ingin selalu memberikan kontribusi, memberikan dampak dari apapun yang dia lakukan. Nah, pada saat Vena menjadi seorang trainer, signifikan itu juga yang mendorong Vena merasa terganggu ya pada saat Zen menyatakan cinta. Dan pada saat Vena memiliki diberikan keturunan 3 orang anak oleh Allah, signifikan itu juga yang membuat Vena menyusun visi bahwa ini nggak boleh jadi anak-anak yang hanya dilahirkan dan dibesarkan tanpa sebuah cita-cita. Dan itu yang membuat Vena menetapkan cita-cita bahwa anak ini, 3 orang anak yang Allah berikan, harus mencintai Allah dan Rasulullah sebagai bentuk signifikan atau impact kontribusi yang ingin Vena berikan. Dan pada saat Vena tahu bahwa itu impact yang ingin diberikan, Vena punya sebuah target yang harus dicapai. Anak ini harus bisa ngaji, harus taat beribadah. Itu adalah bantuan dari goal getternya Vena. Karena orang yang goal getter itu selalu menentukan target. Dia jelas apa yang ingin dia capai. Apalagi goal getter dan kompetitif ya. Kalau goal getter itu adalah orang yang ingin tahu apa yang ingin dia capai, ditambah kompetitif, maka harus ada ukurannya. Apa indikatornya bahwa target itu sudah tercapai. Dan kemudian Vena mengsekolahkan anak-anak ke pesantren, ke sekolah Islam yang lingkungannya mendukung cita-cita Vena. Namun ternyata itu tidak cukup. Itu tidak, menurut Vena, tidak membawa anak ini ke dalam impact yang ingin Vena berikan dari signifikan. Maka optimizer bekerja. Apa yang dilakukan oleh optimizer? Dia memberikan program-program tambahan kepada anak-anak di rumah untuk juga bisa belajar tentang agama dan belajar juga tentang Al-Quran. Masya Allah ya, bahwa ternyata bagaimana Vena menjadi seorang ibu yang luar biasa pun Allah berikan life tools-nya, yaitu talent DNA-nya Vena. Bayangkan, Vena akan menjadi ibu yang berbeda dengan kalau talent DNA-nya Vena bukan seperti ini. Tapi Vena menjadi ibu yang luar biasa saat ini dengan 3 orang anak yang juga hebat-hebat karena Allah kasih life tools buat Vena yaitu signifikan, optimizer, goal getter, kompetitif ya. Apalagi saya bayangkan bagaimana Vena dengan fixer dan troubleshooter pasti punya banyak kekhawatiran melihat kondisi eksternal yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak-anak. Yes. Apakah itu yang Vena rasakan? Iya. Benar, Mbak Wi.
Oke. Masya Allah ya. Dan Zen mampu menyesuaikan diri sebenarnya dengan apa yang Vena lakukan. Karena itu adalah talentanya Zen, yaitu seorang personalizer. Jadi orang personalizer itu dia selalu bisa menyesuaikan diri terhadap orang lain meskipun tidak sensitif secara emosi karena carry-nya di bottom ya Zen. Tapi Zen itu tahu bahwa Vena tidak bisa disamakan dengan istri-istri yang lain. Vena adalah istri terbaik yang Allah berikan. Vena adalah ibu terbaik yang Allah berikan untuk anak-anaknya Zen. So that's your personalizer yang membuat Zen bisa bertahan dan Vena selama 15 tahun. Insya Allah ya. Dan nggak terasa udah jam 6.20 ya. Kalau kita bahas couple sebenarnya banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Bukan hanya hubungan antara suami istri, tapi hari ini juga kita belajar bagaimana talent DNA itu mempengaruhi bagaimana kita menjadi seorang tua. Bagaimana cara Vena mendidik anak-anak, bagaimana Zen membiarkan Vena mengambil peran. Dan ternyata juga untuk menjadi seorang pasangan, kita belajar dari Zen dan Vena, kita tidak perlu cinta, kita hanya perlu talent DNA. Karena cinta akan tumbuh karena terbiasa, tetapi yang mendorong kita bertindak adalah talent DNA. Dan terima kasih for talented people yang sudah bergabung di Zoom dan juga di Facebook. Hari ini kita belajar bagaimana talent DNA betul-betul menjadi life tools yang menggerakkan kita dalam mengambil keputusan, menggerakkan kita tentang apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan akhirnya menjadi diri kita saat ini. Demikian, terima kasih Zen dan Vena for the sharing. Boleh nanti kalau belum puas kita lanjut lagi, tapi pagi hari ini kita cukupkan dulu di sini ya. Saya kembalikan kepada Rika. Silakan Rika. Baik, terima kasih Coach Uwi, Mas Zen dan Mbak Vena sudah berkenan sharing untuk sesi kita di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui nih, apa sih manfaat, dampak dan positif talent DNA yang sudah Mas Zen dan Mbak Vena rasakan? Silakan Mas Zen atau Mbak Vena. Insya Allah, seandainya kalau DNA ini hadir sebelum kami menikah gitu ya, tahu pasti lebih ngerti lagi. Gak akan ada roller coaster ya di keluarga kita ya, Bi, ya. Malah semakin support, gak ada lagi nangis-nangis gitu kan. Iko nggak diperhatiin, nggak peduli gitu kan suami. Ternyata talent DNA suami seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kayaknya kalau yang belum nikah harus cepetan tes talent DNA sebelum ini ya, sebelum nikah. Yang udah nikah juga kalau masih ada konflik, please cek lagi dong talent DNA-nya biar bisa makin harmonis, Masya Allah. Ya. Dari Mas Zen sendiri ada yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah dan karena merasakan gitu, terutama kita nggak bisa merubah orang terdekat kita gitu, tapi yang bisa adalah kita memahaminya. Selama 15 tahun mungkin ya tadi yang dibilang oleh Vena, roller coaster gitu, karena kita belum sepenuhnya saling memahami. Itu misal Vena belum memahami bahwa ternyata caring saya ada di bawah gitu ya, mungkin dia sering sensitif gitu, dan saya merasakan setelah dia tahu, dia bisa berusaha untuk lebih memahami. Itu sih Rika. Thank you. Makasih Pak Ari untuk talent DNA yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Ari, Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Zen dan Mbak Vena. Baik, sekarang dari Coach Uwi sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apakah manfaat dan dampak positif talent DNA nih Coach bagi individu, keluarga maupun korporasi? Silakan Coach. Masih di mute Coach, maaf. Terima kasih Rika. Sebelum saya menyimpulkan sesi kita pagi hari ini, saya mau jawab pertanyaan dulu ya dari Mas Putra gitu ya. Mas Putra tanya, kalau signifikan di bawah itu gimana Coach? Nah, jadi tadi kalau signifikan itu di
top talent adalah kecenderungan bahwa orang itu ingin memberikan kontribusi atau ingin memberikan dampak. Dan bagaimana cara orang yang punya signifikan itu tahu bahwa dia memberikan kontribusi atau memberikan dampak, maka dia perlu feedback. Nah, kalau dia dapat feedback, maka dia tahu bahwa yes, I'm making contribution, I make impact. Oleh karena itu, seringkali ekspresi perilaku orang yang signifikan ada di top itu adalah ingin tampil, ingin kelihatan gitu. Itu tuh dia hanya ingin memastikan bahwa dia noted dan dia ada impact atau kontribusi yang dia berikan. Nah, sebaliknya, kalau signifikan itu di bottom, biasanya orang ini cenderung adalah dia dia hanya melakukan tanpa perlu validasi bahwa dia sudah memberikan impact ataupun dampak. Dan adalah orang-orang yang signifikannya di bottom biasanya lebih senang peran-peran di belakang layar. Kemudian kalau dia melakukan sesuatu, dia nggak terlalu berpikir apakah ini ada dampak. He just do it because he wants to do it. Not necessarily karena dia ingin tahu apa dampak ataupun kontribusinya. Jadi mungkin itu kalau boleh dijelaskan Kak Putra ya, mudah-mudahan menjawab perbedaan signifikan di top talent 1 sampai 10 atau signifikan ada di bottom 41 sampai 45. Dan ada kabar gembira buat para talented people, terutama yang sudah punya hasil talent DNA. Karena kita sudah melakukan improvement, perbaikan dari report hasil talent DNA-nya, sehingga bagi Bapak Ibu yang punya full report 1 sampai 45, maka kami sudah menambahkan penjelasan apa ekspresi atau perilaku yang mungkin muncul apabila talenta itu berada di bottom talent atau di urutan 41 sampai 45. Sehingga kita bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan bottom talent. Dan silahkan nanti mulai minggu depan, hari Senin, insya Allah sudah bisa di-download di www.talentdna.me bagi yang sudah melakukan assessment, versi report terbaru dari Talent DNA yang full report. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya full report, saya sangat menyarankan ya dari diskusi kita pagi hari ini bahwa kalau kita tahu bottom talent, kita bisa memahami diri kita dengan lebih komprehensif. Mungkin itu menjawab pertanyaan dari Kak Putra ya. Mudah-mudahan buat talented people yang lain juga mendapatkan manfaat dari pertanyaannya. Dan sebagai penutup, kita simak sebuah video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian yang menyampaikan tentang 3 manfaat dari talent DNA. Silakan Rika. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Talented people, pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata untuk menjadi sebuah pasangan dan keluarga yang harmonis bukan selalu diawali oleh rasa cinta, tapi justru anugerah dari Tuhan berupa talent DNA yang diberikan kepada diri pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Itulah yang bisa merekatkan kita menjadi keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sebenarnya talent DNA itu adalah cahaya yang Tuhan berikan untuk kita bisa hidup bahagia bersama sebagai sebuah pasangan dan sebagai sebuah keluarga. Dan bayangkan berapa banyak orang tua yang tidak kenal dirinya, suami dan istri yang tidak pernah paham tentang pasangannya, atau orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya.
dan rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui apa talent DNA-nya. Dengan talent DNA, kita yakin semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Terima kasih Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sudah menghasilkan talent DNA life tools yang diperlukan oleh semua orang yang ingin hidup bahagia dan hidup sukses. Karena itu, kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian, and let's find our light and shine. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Uwi atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode di layar kaca Bapak Ibu. Baik, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semuanya. Bagi yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun baru yang mengisi 10 top talent, apa spesialnya? Berikut. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru melakukan top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, dapat melakukan top up dengan special price di harga Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Life Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Nah, ada lagi yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA ataupun mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, silakan bisa di harga Rp750.000. Sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Baik talented people, dalam rangka promo Sumpah Pemuda, kami ada harga promo khusus Life Tools Talent DNA. Tes Talent DNA Report Top 5 hanya Rp99.000 hingga akhir Oktober 2023 ini. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Anda. Baik Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Clinic. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pemenang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini atau bisa menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Clinic yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 7:30 malam. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami akan memberikan giveaway untuk 1 pemenang free 3 Life Tools Talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Afifah Tul Muhlidah dari Facebook. Selamat Ibu Afifah, silakan untuk japri nomor teleponnya melalui personal chat atau DM di Facebook ya Ibu ya. Baik talented people, Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah dan di korporasi maupun lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena Einstein berkata jika kita melihat ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih atas waktunya talented people, semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sampai jumpa di seminar ASMI besok pagi pada pukul 5:30 pagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta
Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.